Saya dan saudara adalah orang-orang yang sebetulnya udah jelas tujuannya kemana itu udah jelas, Ibu Bapak Saudara. Nah, saya perhatikan akhir-akhir ini memang kita sedang diperhadapkan dengan sebuah virus yang tidak kelihatan, sangat kecil sekali, tapi ternyata sangat sangat membinasakan, saudara. Dan begitu hebat intimidasi daripada virus corona ini, membuat orang betul-betul mengalami parno, saudara. Jadi ketakutan yang sangat berlebihan. Bahkan ada saya melihat beberapa orang mengalami kekhawatiran yang begitu hebat. Dan ini menunjukkan bahwa ternyata virus corona ini mengajarkan kepada kita bahwa apa yang melekat pada tubuh kita, harta, kekayaan, saudara, kekuatan, kepintaran kita, itu ternyata kalau sudah perhatikan dan sudah pelajari, itu sepertinya tidak ada apa-apanya memang, saudara. Tidak ada apa-apanya. Orang punya duit sebesar apapun, ternyata dengan virus corona ini membuat dia apa, saudara? Nggak keluar rumah, nggak jalan-jalan. Takut, saudara, dengan virus ini. Takut. Dan bahkan saya perhatikan adalah karena memang virus ini belum diketemukan juga antivirusnya, Ibu Bapak Saudara, ini yang membuat orang semakin takut. Jadi obat sehebat apapun yang mau diberikan kepada dia, pasti dia akan cari dan dia akan beli, saudara. Tapi itu tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah imunitas kita ternyata dalam tubuh kita. Jadi duit seberapapun besarnya, saudara perhatikan, itu ternyata tidak akan pernah bisa membeli, saudara, ketakutan dan kekhawatiran dia terhadap corona. Bahkan yang saya perhatikan lagi adalah sudah masuk kepada ini, saudara, sudah masuk pada sebuah nilai menurut saya. Nilai yang saya maksudkan di sini adalah mempengaruhi keyakinan seseorang. Yaitu orang takut mati, saudara. Orang takut mati. Ya, siapapun kita pasti kita takut mati lah, Ibu Bapak Saudara. Siapapun kita itu, dan itu normally, saudara. Tapi ini kabar baik, Ibu Bapak Saudara. Kematian orang yang percaya ternyata, Ibu Bapak Saudara, adalah tidak di tempat maut lagi. Kematian orang yang percaya adalah tempatnya bersama dengan Kristus, Ibu Bapak Saudara. Jadi hidup dalam kekekalan tapi di surga. Sifatnya sukacita dan damai sejahtera melampaui kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Jadi saudara, saya melihat bahwa ada orang begitu takut, begitu khawatir, karena takut mati, Ibu Bapak Saudara. Nah, kalau dia takut mati berarti jangan-jangan dia tidak punya pengharapan dalam hidup dia. Jangan-jangan dia seperti sama dengan beberapa orang di Korintus. No, kalau gue mati mau kemana nih? Mati karena corona nih. Gitu. Mau kemana saya? Gitu. Jadi ada ketakutan, saudara, ada kekhawatiran yang sangat berlebihan. Seakan-akan menunjukkan bahwa dia nggak punya pengharapan. Nah, hari ini kabar baiknya adalah kita punya pengharapan, saudara, di dalam Kristus. Kita punya pengharapan. Karena di dalam Kristus firman Allah berkata, dia mati dan bangkit. Bangkit berbicara tentang maut tidak berkuasa atas lagi hidup kita. Itu jaminan, Ibu Bapak Saudara. Jadi kita punya sebuah pengharapan di dalam Kristus. Bukan berarti saya mau katakan kepada saudara, ayo karena kita punya pengharapan di dalam Kristus, kita cari corona yuk. Bukan itu maksud saya, Ibu Bapak Saudara. Ayo kita pergi doain orang yang sedang positif corona. Bukan itu maksud saya, Ibu Bapak Saudara. Yang saya maksudkan adalah orang terlalu berlebihan, takut dan khawatir. Takut terhadap kematian, khawatir terhadap kematian. Seakan-akan dia mau berkata, kalau gue mati ini mau kemana gitu. Jadi kehidupannya nggak jelas, Ibu Bapak Saudara. Kehidupannya nggak jelas. Nah, karena itu saya mau berkata kepada saudara bahwa jangan takut, jangan khawatir, Ibu Bapak Saudara. Kita perlu menjaga diri kita dengan hikmat, dengan hati yang bijaksana. Kita perlu menjaga, perlu merawat tubuh kita. Tapi jangan sampai karena corona maka kita takut, kita khawatir tentang kematian, Ibu Bapak Saudara. Seakan-akan menunjukkan bahwa, loh, kayak nggak ada pengharapan dalam hidup kita, saudara. Nah, saya mau berkata, di dalam Kristus ketika dia mati dan kemudian dia bangkit,
Itu Kristus memberikan pengharapan dalam hidup kita. Nah, karena itu Ibu Bapak Saudara, inilah yang membuat Paulus nggak takut mati. Karena dia tahu dalam Kristus tuh ada pengharapan. Makanya Paulus bilang, kalau disuruh pilih mau mati atau hidup, Paulus berkata, aku pengen mati. Karena mati itu adalah keuntungan bagi dia, kata Paulus tuh. Tuh, lihat Paulus loh. Nah, tapi sekali lagi saya tidak mengajarkan bahwa ayo kita cari corona supaya kita mati. Bukan itu maksud saya. Karena kita ada pengharapan, bukan itu maksud saya, saudara. Kita perlu menjaga, kita perlu merawat diri kita supaya sehat, tidak terkontaminasi dengan virus. Tapi jangan sampai ketakutan dan kekhawatiran kita tuh berlebihan dan pada akhirnya mengganggu iman pengharapan kita kepada Kristus. Saudara, di dalam Kristus mau tidak berkuasa, kita hidup dalam kekekalan bersama dengan Dia. Ini yang membuat Paulus nggak takut dengan kematian. Filipi pasal 1 ayat 20-21. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, Ibu Bapak Saudara. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi bagi Paulus pada waktu dia mati, Kristus dimuliakan dalam diri kita. Ini luar biasa. Sebuah keyakinan yang melampaui cara berpikir yang rasional, saudara. Karena menurut saya ini merupakan sebuah keyakinan aja. Percaya bahwa di dalam Kristus ada pengharapan. Mati sekalipun itu menunjukkan kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Di dalam Yesus ada kebangkitan dan kehidupan. Sekali lagi, pengharapan. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, pada waktu Yesus membangkitkan Lazarus, saudara. Firman Allah berkata, udah 4 hari dia mati. Tapi kemudian Yesus datang dan kemudian dia membangkitkan Lazarus. Pada waktu kemudian Lazarus bangkit, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Ayat yang ke-25 dalam Injil Yohanes pasal 11 itu, saudara. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Walaupun apa, saudara? Ia sudah mati. Mati di sini memang betul-betul mati secara fisik. Tapi ketika kita percaya kepada Kristus, pengertiannya adalah kita akan dibangkitkan dengan Kristus. Sebab apa? Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, jangan takut, jangan khawatir. Di dalam Kristus ada pengharapan, di dalam Kristus ada jaminan. Kenapa? Pada waktu Yesus bangkit, maka kita dipersekutukan dengan Kristus. Tidak ada yang bisa memisahkan. Kita tidak lagi dipersekutukan dengan Adam, tapi dengan Kristus. Itu bicara tentang berkat yang luar biasa. Berkat yang sudah nggak bisa beli, berkat yang sudah tidak bisa berbuat dengan kebaikan, saudara. Tapi Yesus karena kasih karunia memberikan itu dalam hidup kita. Pentingnya kebangkitan Yesus bagi kita orang yang percaya yang kedua, Ibu Bapak Saudara, adalah perhatikan 1 Korintus 15 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53, Ibu Bapak Saudara. Jadi pentingnya kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yang kedua adalah dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Sama seperti pada waktu Yesus bangkit, Ibu Bapak Saudara. Kalau kita perhatikan ayat 50-53 itu. Dan mereka yang mati di dalam Kristus tidak akan lagi mengenakan tubuh yang dapat binasa, Ibu Bapak Saudara. Tapi pada waktu ternyata kita dibangkitkan, Alkitab berkata, maka kita tidak lagi mengenakan yang namanya tubuh yang sifatnya dapat binasa itu. Nah, seperti apakah sebetulnya sifat daripada tubuh pada waktu kita dibangkitkan itu? Yang Alkitab berkata, pada waktu kita dibangkitkan, kita tidak lagi menggunakan tubuh itu, saudara. Tubuh yang sifatnya itu binasa. Tubuh kita yang sekarang ini memanglah merupakan sebuah tubuh yang Alkitab berkata binasa. Nah, bagaimana sifat tubuh kemuliaan yang Tuhan beri dalam hidup kita? Nah, itu dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-44 berkata begini. Demikian pula lah hanya dengan kebangkitan orang mati ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani.
jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Nah, sifat daripada tubuh itu saya menemukan 4 hal dalam ayat-ayat ini. Yang pertama adalah tubuh yang kita kenakan pada waktu dibangkitkan, tubuh yang tidak binasa lagi. Itu yang kedua adalah mulia sifatnya. Mulia Ibu Bapak Saudara. Jadi luar biasa sebetulnya kalau ketika kita bicara tentang Yesus bangkit bagi kita sebagai orang yang percaya. Pada waktu kita pun dibangkitkan, kita akan memiliki tubuh yang sama seperti tubuh Kristus pada waktu dia dibangkitkan. Yang ketiga adalah sifat daripada tubuh yang dibangkitkan itu adalah kuat, Saudara. Nah, kuat, kalau sudah perhatikan dalam ayat yang ke-43 bagian B itu, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Kuat seperti apa saya tidak mengerti, Saudara. Tapi kuat. Kalau kita bicara tentang tubuh kita yang sekarang ini, melekat pada kita ini adalah tubuh yang rentan dengan penyakit, Ibu Bapak Saudara. Karena itu semua orang berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga diri supaya tidak terkontaminasi dengan virus corona, Ibu Bapak Saudara. Nah, intinya adalah pada waktu Yesus dibangkitkan, ternyata kita juga akan diikutkan dalam kebangkitan. Nah, pada waktu Yesus dibangkitkan, maka tubuh yang dikenakan oleh Yesus adalah tubuh yang sama seperti kita akan alami pada waktu kita juga dibangkitkan di dalam kematian. Sama itu, Saudara. Tidak binasa lagi, dia bersifat mulia, sangat kuat Ibu Bapak Saudara, dan bersifat rohani, roh. Pentingnya kebangkitan Kristus bagi kita orang yang percaya, atau pentingnya kebangkitan Kristus bagi kekristenan yang ketiga adalah 1 Korintus 15 ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-57 berkata begini, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin, Ibu Bapak Saudara. Jadi pentingnya kebangkitan Kristus bagi kita orang yang percaya yang ketiga adalah ternyata itu berbicara tentang, sekali lagi, kemenangan kita orang percaya. Berbicara tentang kemenangan kita bagi orang yang percaya. Kemenangan terhadap apa? Alkitab berkata terhadap maut, sekali lagi. Kemenangan terhadap apa? Kemenangan terhadap kuasa dosa itu lagi. Karena itu penting sekali kalau kita bicara tentang kebangkitan Yesus. Karena itu Paulus berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab dia nggak mati. Mati, tidak mati selamanya. Tapi dia dibangkitkan. Dan kebangkitan Kristus itu menunjukkan bahwa maut yang adalah dosa itu tidak berkuasa lagi atas Kristus. Nah, maut yang tidak berkuasa lagi atas Kristus itu juga menjadi jaminan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, Ibu Bapak Saudara. Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, pada waktu Kristus dibangkitkan, maka itu sorak-sorai kemenangan di surga. Dan itu juga menjadi sorak-sorai kemenangan bagi saya, bagi Ibu Bapak Saudara, di dalam kekristenan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi dengan demikian Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, kuasa maut untuk menyakiti, yaitu sengat itu berasal dari dosa. Dan hukum, Taurat sering menjadi pendorong sehingga manusia menjadi budak daripada kuasa dosa. Itu hakikat sifat daripada dosa. Tapi semua sudah dikalahkan dalam kebangkitan. Karena itu biarlah hidup kita digerakin oleh Roh Kudus. Bukan lagi karena dosa dalam hidup kita. Kita sudah menang. Kita sudah mengalahkan yang namanya dosa. Karena itu apa, saudara? Andalkan Tuhan. Taruh semua pengharapan kita kepada Tuhan. Biar kekuatan Tuhanlah yang memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan karena kekuatan kita, Ibu Bapak Saudara. Jadi, apa pentingnya kebangkitan Kristus dalam hidup kita? Yang percaya, saudara, yang pertama,
pentingnya kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita adalah kita dipersatukan di dalam Kristus. Tidak ada yang bisa dapat memisahkan lagi kita dengan Kristus, tapi kita menyatu dengan kehidupan Kristus. Pentingnya kebangkitan Kristus bagi kita orang yang percaya. Yang kedua, firman Allah berkata, kita pada waktu dibangkitkan akan memiliki tubuh yang sama seperti tubuh yang dikenakan Yesus pada waktu dia dibangkitkan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah pentingnya kebangkitan Kristus bagi kita orang yang percaya adalah berbicara tentang kemenangan kita atas dosa, kemenangan kita atas kuasa dosa, karena semua telah dipatahkan di dalam Kristus. Ibu Bapak Saudara diberkati Tuhan. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini memberkati Ibu Bapak Saudara, memberi kekuatan, memberi pencerahan. Bahkan saya percaya Ibu Bapak Saudara boleh belajar kembali lagi di rumah. Sehingga saya percaya Tuhan akan banyak berbicara lagi secara pribadi tentang pentingnya kebangkitan Yesus dalam kehidupan Ibu Bapak Saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.